Halo guys, ketemu lagi dengan kita di Air Bola, dengan gua Bung Rija dan sahabat-sahabat gua. Kemudian Richard. Oke, hari ini kita tadi baru bahas soal Champions, soal Europa League gitu. Sekarang kita lanjut lagi membahas soal gosip-gosip transfer sebelum mungkin Euro nanti lah ya minggu depan, karena belum bergulir karena sekarang masih fokus di pertandingan terakhir Champions. Terus ya mungkin yang udah mulai panas ini nih apa namanya, siapa dan kemana nih orang-orang penting di beberapa liga gitu. Jadi kita mulai dari yang ringan-ringan dulu kali ya, ringan-ringan dulu. Kemarin gue sempat kaget nih pas baca berita. Kita sempat bahas juga sama Bung Ian. Ada statement sebelumnya Pirlo bakal Pirlo stay gitu. Tiba-tiba semalam ya apa kemarin gitu gua baca lagi, ternyata Juventus udah sepakat sama Allegri walaupun belum diumumkan gitu. Gimana nih Bung Ian? Apakah benar kira-kira isunya seperti itu? iya sih benar ya. Pun Allegri secara resmi belum sebagai pelatih, tapi dari berita-berita yang gue baca sih petinggi Juventus sudah ngadain pertemuan nih gitu dengan Allegri, dan emang namanya mengerucut gitu ke Allegri ya, dan kemungkinan besar dia bakalan ngelatih Juventus di musim depan. Ditambah ada kabar pemecatan Pirlo gitu ya semakin kuat gitu isunya ya tinggal tunggu ini aja sih, tinggal tunggu pengumuman resminya aja. Ya gue sih sebagai fans Juventus lebih sepakat dengan Allegri yang dipilih jadi pelatih Juventus. Secara dia udah pernah ngelatih Juventus sebelumnya, terus kita bisa kalau misalnya dikatakan sukses ya dia sukses gitu melatih Juventus ya, walaupun belum bisa ngasih juara Liga Champions. Kan tujuan manajemen Juventus tuh ngedepak Allegri gara-gara dia bisa belum bisa ngasih Juventus gelar Liga Champions gitu ya, makanya dia ganti Allegri sama Sarri gitu, Maurizio Sarri. Tapi ternyata kebijakan itu malah jadi bumerang buat Juventus, dan puncaknya musim ini Juventus cuman bisa di Liga Italia cuman bisa bersaing sampai 4 besar. Ya kenapa sih Pirlo sampai dipecat gitu ya? Ya kalau gue sebagai fans sih ngelihatnya yang pertama sih momentumnya ya. Yang pertama mereka disingkirkan sama Porto di Liga Champions. Secara di atas kertas kualitas pemain tuh jauh sama Porto gitu ya. Makanya mungkin kecewanya di situ yang pertama, manajemen Juventus. Yang kedua ya karena di Liga Italia mereka nggak bisa bersaing gitu sama Inter Milan yang dimana musuh bebuyutannya. Dan masih mending gitu ya kalau misalnya mereka masih bisa ngasih tekanan gitu ke Inter Milan sampai akhir musim. Ini musim belum selesai tapi Inter udah bisa juara dengan selisih poin yang jauh gitu. Ya makanya itu yang jadi pertimbangan manajemen Juventus mencat Pirlo kalau menurut gua sih gitu ya. Terus kenapa Allegri yang dipilih? Yaitu tadi karena Allegri sebelumnya udah pernah ngelatih Juventus, dia dan pemain-pemain Juventus juga cenderung masih ada beberapa pemain kunci yang dulu masih menjadi andalan Allegri pas melatih Juventus. Kayak Bonucci, Chiellini, Alexandro gitu ya. Dybala juga masih sempat dilatih Allegri. Jadinya menurut gue sih ini keputusan yang ini ya, yang pas gitu ya, yang pas, yang aman. Walaupun gue pribadi sebagai fans Juventus pengennya sih lebih ke Zidane gitu ya, lebih ke Zidane yang latih Juventus. Soalnya pengen ngelihat ini strategi yang baru lah gitu ya dari pelatih yang baru gitu, bukan yang sebelumnya pernah ngelatih Juventus. Tapi sih lumayan senang juga lah Allegri yang kepilih jadi pelatih Juventus. Gue rasa sih keputusannya udah pas, lebih ke ini sih nyari aman gitu ya, nyari aman buat ngamanin juara Liga Italia yang pertama. Yang kedua ya menurut gue sih pengen ngeluarin lagi potensi Paulo Dybala yang dulu tuh pas zaman Allegri dia pemain andalannya gitu, yang pas Allegri gak ngelatih lagi Dybala ketutup gitu ya.
cenderung menurun, ya mungkin ini bisa jadi jadi ajang pembuktian Dybala gitu ya untuk bangkit lagi di zaman Allegri gitu ya. Jadi nggak cuma ngandelin Ronaldo seorang gitu. Dan memang yang kedua sih emang secara taktikal Allegri lebih variatif dibandingkan Pirlo ya. Dia bisa main 3-5-2, dia bisa main 4-4-2, 4-3-3 juga bisa gitu. Jadi lebih banyak variasinya gitu. Terus lebih masing-masing pemain tuh perannya lebih jelas dibandingkan pelatih-pelatih Juventus sebelumnya gitu ya. Apalagi sama Pirlo gitu, yang cuma ngandelin yang cenderung monoton permainannya. Itu sih menurut gue sih. Oke. Ya paling nyambung dulu ya Bung Richard ke Juventus. Nanggung nih. Tapi yang gue pertanyakan sih kenapa statement yang tadinya dari Nedved ya, statementnya Pirlo stay tiba-tiba bisa berubah jadi Allegri, terus itu satu, terus yang kedua ketika Allegri confirm nih status Ronaldo gimana sama kira-kira formasi gimana kalau tadi Bung Ian bilang mau manfaatin potensinya Dybala gitu. Gimana kira-kira? Kalau gue sih untuk apa ya manajemen Juventus nggak mempertahankan Pirlo, ini sih lebih ke Juventus ini peringkat 4 gitu. Dan kemarin tuh harus sampai penentuan laga terakhir mereka bisa nentuin status ke Liga Champion gitu. Jadi jadi downgrade gitu levelnya tuh. Ya tim-tim sekelas Juventus, Barcelona, Real Madrid itu setiap tahun harus ada juara mayor gitu. Kalau misalnya nggak ada juara mayor, ya manajemen nggak bakalan sabar gitu buat ngeganti pelatihnya gitu. Kan yang kita tahu walaupun Pirlo juara Super Coppa, terus Coppa Italia gitu, itu tuh piala minor gitu, piala kelas 2 gitu, yang bukan piala mayor. Dan buat tim dengan sejarah panjang dan juga konsisten seperti Juventus, itu tuh nggak cukup gitu ya. Makanya itu yang mungkin membuat manajemen berubah pikiran. Iya. Terus untuk Ronaldo tetap bakalan stay, kalau kata gue sih tetap bakalan stay di Juventus gitu ya. Tetap bakalan stay walaupun ada isu-isu dia nggak cocok lah sama taktikalnya atau strategi Allegri atau dengan personalnya, tapi gue sih yakin Ronaldo bakalan stay karena Juventus main di Liga Champion gitu. Mungkin kalau misalnya nggak main di Liga Champion bisa beda gitu ceritanya. Jadi Ronaldo bakalan tetap stay, kesimpulan gue. Terus untuk taktikalnya sendiri, Allegri itu pakemnya 3-5-2 sih. Pakemnya 3-5-2 dianya. Jadi ngandelin kan dulu tuh terkenal sama trio BBC-nya, Juventus, Bonucci, Barzagli, sama Chiellini. Jadi bakalan pakai 3 back, terus ngandelin 2 back sayap, ada Cuadrado, Alexandro, terus ada 3 pemain tengah ya, 3 pemain tengah. Ya tinggal nyari nih satu gelandang kreatif sih. Kalau kata gue sih Juventus harus beli satu gelandang kelas dunia lah ya. Gue sih pengennya Pogba balik sih, tapi nggak tahu juga nih Bang Rizky. Ya asal ada harga cocok bisa. Soalnya paling cocok sama strategi Juventus sebenarnya Pogba gitu, sama permainan Juventus yang sekarang gitu ya. Terus untuk 2 penyerang ya bakalan ngandelin Ronaldo sama Dybala nih. Iya. Jadi 3-5-2, 2 penyerangnya Ronaldo sama Dybala. Oke. Chiesa dikemanain kalau gitu? Kenapa? Chiesa bisa ini main di sayap nanti. Bisa jadi back sayap gitu. Berarti dia harus naik turun ya, beda sama sekarang ya? Iya. Ganti peran dia ya? Sempat naik turun juga kan, sekarang sempat dicoba juga sama Pirlo gitu ya. Asalkan 3 back tengahnya kuat sih nggak ada masalah sih. Oke. Pak AC Milan mau beli Chiesa. Dalot. Dia juga bisa ini sih, bisa main di penyerang lubang sih Chiesa. Iya. Bisa jadi 3 pemain tengahnya bisa di Chiesa juga. Tetap ada slot lah untuk Chiesa gitu. Ya, berarti udah nggak pakai 4-4-2 kayak sekarang ya. Berarti kemungkinan akan kembali ke 3-5-2 ya. Ya, kalau ngelihat Allegri sih pakemnya kayak gitu, 3-5-2. Iya. Dan yang membutuhkan sama Juve satu gelandang ini ya, gelandang playmaker ya. Gelandang playmaker. Cuma secara ini nanti baru kita habis itu nyebrang ke AC Milan. Nih isunya juga mau Donnarumma, ada isunya mau ngerapat ke Juve juga.
apakah butuh ganti Chesney atau pelapis Chesney atau gimana? Sama back mungkin butuh juga nggak? Ya, kalau sih ini apa cenderung ini sih lebih ke Szczesny ya, soalnya dia bagus kalau kata gue di Juventus ya. Gue sebagai fans sih pengen tetap Szczesny yang stay di Juve dibandingkan beli Donnarumma ya. Secara dia gajinya mahal gitu ya, kalau Donnarumma tuh mahal. Terus ya belum, emang sih dia kiper bagus, tapi gue sebagai fans sih tetap pengen Szczesny. Ya kalau misalnya Donnarumma masuk ya pasti Szczesny harus pindah gitu. Gak mungkin Szczesny tetap bakalan stay gitu, enggak kayaknya sih. Iya. Untuk sisi back sih kayaknya udah cukup ya, Juventus nggak perlu lagi. Ya paling ini sih beli back sayap sih paling. Butuh ya untuk pelapis Alexandro ya. Kalau di kanan kan udah ada Cuadrado sama Danilo, gue rasa itu udah cukup. Nah, tinggal back kirinya nih, soalnya Alexandro tuh udah mulai menurun juga permainannya gitu. Udah mulai ya kalau misalnya Juventus ya walaupun di Madrid Marcelo juga agak menurun gitu ya, tapi dia mungkin ada chemistry-nya lebih bagus sama Ronaldo, ya mungkin bisa jadi opsi juga gitu Juventus beli Marcelo gitu. Misalnya beli Dani Alves gitu dari Barcelona kan, walaupun usianya udah berumur, tapi pas di Juventus masih bisa nambah kualitas tim gitu. Jadi sih gue nggak pemain-pemain berpengalaman tuh memang cocok sama taktiknya Juventus, karena Juventus cenderung mainnya nggak cepat gitu. Oke. Gimana? Kita nyebrang nih ke tadi udah gue sebut Donnarumma. Isu-isunya kita konfirmasi nih sama Milanisti. Isu-isunya memang mau cabut. Nah, terus ada isu apa lagi nih di Milan selain Donnarumma nih, Bung Richard? Bentar, ganti background dulu. Oke. Apa? Donnarumma backgroundnya? Serius. Oke, Donnarumma tuh baru dikabarkan aja. Jadi Donnarumma tuh benar-benar terikat sama Raiola ya, sama agennya. Dan agennya tuh baru dihubungi sama tim Juventus saja. Gitu. Nah, nggak tahu nih akan kemana. Karena kan dulu kan belum si agennya ngasih mahal karena belum ada target kiper dari AC Milan nih. Nah, ternyata udah ada target dan dilepas kan. Milan dapat Mike Nan, dan ya udah Donnarumma langsung dilepas gitu aja, nggak akan diperpanjang lagi kontraknya karena ya tadi gajinya mahal ya, 2 kali lipat dari gajinya yang sekarang gitu. Dan untuk Donnarumma sendiri kepindahannya sih baru yang sampai terdengar baru Juve, cuman bisa jadi ke yang lain, contoh misalnya ke MU, Milan atau Madrid, itu bisa aja kemana karena usianya yang masih muda dan penampilan juga bagus. Banyak sih banyak sih ngincar, cuman harganya sih mesti kemahalan ya untuk kiper ya, karena kan kiper kan nggak dilihat dari umur tua mudanya ya, tapi dari pengalaman dan dari refleksnya. Banyak kiper-kiper yang tua sekarang mesti dipakai sama tim-tim yang besar, yang maksud gue yang mesti mempercayakan lah, walaupun usia ada di atas 30 masih mempercayakan penjaga gawang kiper tersebut gitu. Banyak Jan Oblak contohnya ya, misalnya, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, disayangkan juga Donnarumma tuh nggak menandatangani kontrak ya karena gue berharap sih si Donnarumma bakal jadi El Capitano ya, kayak Gianluigi Buffon di Juve gitu, bakal jadi legend. Ternyata Raiola tidak berkata demikian gitu. Dan kepindahannya gue belum tahu juga, karena tadi Bung Ian Szczesny masih bagus ya, sekarang gue nggak tahu bakalan kemana, tergantung Raiola. Dan Raiola juga ini sih agent yang bagus ya, dia bakalan bisa nyari lah kemana yang tempat yang baik untuk si Donnarumma. Kita tunggu aja surprise-nya dari si Raiola gitu. Oke. Terus ada yang lain nggak nih di Milan, terutama pemain-pemain pinjaman yang bagus-bagus kemarin itu
udah balik lagi nih. Nah, terus gimana nih? Kalau Tomori main jadi pinjaman sih kan yang baru deal itu yang lagi akan diperpanjang baru Tomori ya. Walaupun diperpanjang Brahim apa Diaz. dibeli? Hah? Diperpanjang apa dibeli? Kalau gua cek sih belum ada ini sih, belum ada keputusan diperpanjang atau dibeli sih. Tapi dari pihak direksinya itu pengennya langsung beli gitu, langsung dipermanenkan Tomori. Karena banyak juga isu-isu di Milan tuh kayak Romagnoli mau dibeli, mau diincer gitu-gitu. Oke. Jadi kalau menurut gue sih Tomori sih wajib dipermanenkan ya. Dan untuk Meite itu nggak akan diperpanjang. Terus kalau yang Tonali gue belum dapat kabarnya, sama Brahim Diaz juga belum dapat kabarnya mau diperpanjang atau enggak. Tapi Cuman gue dengar ada kabar gembira buat Bung Richard. Katanya Mandzukic apa bisa tuh? diperpanjang. Mandzukic nggak diperpanjang ya? Katanya. Nggak tahu nih, gue mau confirm juga nih. Belum kedengaran dari Bung Richard isu-isunya. Semoga aja udah nggak ada kabar lagi lah dari Mandzukic. Gitu. Yang Iya. gue belum dengar kasih Lejo doang nih, gue belum dengar. Hasil juga pokoknya yang free transfer itu belum ada kabar lagi mau kemana, dan belum ada tanda tangan, belum ada apa ya, belum ada approval signing ya buat mereka itu yang free transfer, termasuk si Romagnoli juga belum ada sampai sekarang. Makanya si Milan tuh berharap Tomori itu dipermanenkan gitu loh, Bung Riza. Oke. Sedikit lagi tentang, nanti sekalian nyebrang ke liga sebelah juga nggak apa-apa ya. Mas, memang Donnarumma sih yang lagi hot-hotnya sekarang ya kalau kita ngomongin pemain gitu. Gue juga sempat dengar gitu dari Raiola ada statement Donnarumma bakal dikasih, kalau misalnya Madrid mau bakal dikasih tuh dengan harga miring gitu. Nggak tahu nih Bung Ian udah dengar belum gitu. Nah kalau memang itu terjadi gimana Bung Ian? Apakah mundur Real Madrid? Donnarumma transfer ya? Hah? Ya gajinya dimiring, jadi setengah gaji yang dia minta kalau ke Madrid. Nah, gaji yang diminta berarti gajinya yang sekarang dong. Gajinya sekarang, iya. Brengsek itu ya Rayola ya. Iya. Datengin Ibra, tapi ambil Donnarumma. Iya. Gosipnya begitu. Gua nggak tahu apakah memang Bung Ian juga dengar gosipnya. Belum dengar. Tapi sih kalau ke Madrid susah juga ya. Courtois soalnya dari musim ke musim semakin bagus mainnya. Terus jadi salah satu pemain kunci Madrid juga. Kayaknya nggak semudah itu buat ngegeser Courtois gitu ya. Terus ngelihat karakter Donnarumma juga kayaknya bukan tipe pemain yang pengen menghangatkan bangku cadangan, apalagi dirotasi harus jadi pemain inti. Jadinya agak susah sih. Yang udah pasti sih dia bakalan out dari Milan ya, soalnya Milan udah beli Maignan dari tim juara Liga Prancis, Lille. Ya, dengan harga yang fantastis lagi. 13 juta. Berapa? 13 juta. 13 mah kecil lah. Iya, fantastis untuk seorang kiper juara. Oh, iya. Bagus. Dia juga masuk timnas Prancis itu untuk Euro, Maignan. Iya. Bagus. Jadi ya kemungkinan besar sih bakalan ke Juve sih kalau kata gue, ya tinggal ininya aja benar-benar manajemen Juventus ngeredam Szczęsny sama Donnarumma-nya nih. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, ini Donnarumma cari masalah sih sama Raiola juga gitu. Maksudnya lu mau kemana gitu? Tim-tim yang itu sekarang tuh, kalau kita sempat bahas juga kayaknya ya, tim-tim besar sekarang tuh malah sebenarnya kekurangan striker bukan kekurangan kiper. Iya. Kiper tuh pada udah punya gitu pada oke semua gitu. Terus kalau walaupun usia tua kan. iya, kalau kita mau ngomongin
kayak Donnarumma mau pindah gitu, pindah kemana? Karena ya gue nggak tahu ya, gue sebagai bukan fansnya Milan, gue ngeliat Donnarumma tuh ya dibilang top belum kebukti juga menurut gue, nggak gimana-gimana juga, masih bisa mungkin kalau dibandingkan ya itu tadi kalau sama Szczęsny gitu ya, itu 11-12 bahkan mungkin Szczęsny lebih unggul gitu. Kalau kita ngomongin di Inter Handanovic misalnya, ya mungkin ya selevel Handanovic gitu, ya nggak yang gimana-gimana. Ya gue bingung juga sih mau kemana. Tapi let's say misalnya ke Barca gitu, Ter Stegen ya, itu juga oke gitu. Makanya gue bingung sih si apa namanya, si Donnarumma sama Raiola ini. Maksudnya apa coba? Nggak, dia free transfer gitu. Orang juga kan mikir-mikir kan free transfer tapi minta gajinya selangit. Ya udahlah mending cari yang lain gitu. Ditambah Milan dilawan ya. Iya. Udah tau nggak ada duit. Iya, udah tau timnya nggak ada duit ya sekarang kalau dia minta naik gaji gitu kan. Iya. Dan menurut gue sih apa ya, terlalu bisnis banget lah, walaupun sekarang sepak bola itu industri kan. Cuman dan jarang sekali pemain-pemain tuh yang bela timnya tuh karena memang cinta sama timnya gitu. Ya, ini salah satunya Donnarumma ini. Udah tahu pandemi, terus ini minta naik gaji gitu. Milan masih belum bisa dapat trofi gitu. Ya itu sih yang gua nggak habis pikir gitu. Beda kayak kalau kita ngomongin kayak Bruno tuh disodorin tuh kontrak kemarin tuh. Dianya nggak mau karena dia masih mau lihat MU mau arahnya mau kemana. Bisa juara apa enggak gitu. Mungkin Pogba gue bilang lumayan masih punya lah ya, cuman memang karena dia frustasi nggak juara aja tim. Selama di MU dia juara sekali doang waktu awal dia masih dilatih Sir Alex tuh. Sisanya nggak pernah juara. Sir Alex yang Mourinho ya. Ya, dan dia belum banyak juara-juara besar lah Premier League yang 2012 kayaknya Pogba masih di Juve kayaknya yang terakhir. Jadi dia belum ngerasain gitu. Jadi itu juga jadi bikin dia frustasi. Nah, tapi kebanyakan pemain-pemain sekarang ya kayak model Donnarumma ini ya lu mainnya lu nggak bisa bikin tim lu juara gitu, walaupun nggak yang main bola itu 11 ya, cuman save-nya dia juga yang nggak gimana-gimana menurut gue ya. Itu sih. Terutama ketika itu kalau kata gue itu salahnya si Raiola itu naikin harga ketika backgroundnya itu maksudnya si Donnarumma-nya ini timnya tuh dia nggak juara. Kedua di timnas dia dipanggil cuman nggak dipakai gitu. iya, Jadi buat dengan gaji segitu tuh masih mahal kalau bagi Milan dan bagi yang lainnya. iya. Kalau dari sisi permainan sih bagus, ya, dia tenang dan refleksnya bagus. Lebih usianya masih muda kan, dari 16 dia udah dipanggil sama kayak Casillas. Cuman kalau untuk harga segitu ya dengan umur segitu tuh uangnya mau dipakai buat apa coba? Iya makanya CV-nya tuh belum ada dia. Kawin muda kayaknya dia. Kawin mah udah dia kali, umur 19 udah kawin kali. Itu maksud gue, iya. Jadi kalau misalnya seandainya ya si Milan juara, dia jadi kiper sama timnas, oke dengan gaji segitu. Cuman backgroundnya dia tidak mumpuni walaupun dengan skill sekian gitu. Ya itu sih Gitu. yang gua Belum terbukti di timnas. benar. Gitu. Belum terbukti di mana-mana, timnas nggak bikin juara, di klub nggak bikin juara gitu. Itu sih yang nggak seharga segitu. Makanya gue bingung nih, dia udah statement dia mau keluar, nggak mungkin kan tiba-tiba gue perpanjang aja lah gitu. Malu sih gue. Enggak sih, tapi gue yakin Raiola bisa sih, ya kemungkinan harganya bakalan dikurangin. Ya kemungkinan bakal dikurangin ya itu. Cuman mau masuk kemana gitu. Memang tadi yang Bung Ian bilang. PSG mungkin PSG kan kipernya juga bagus kan, si siapa ya namanya ya? Nafas. Si Keylor.
Makanya dia mau taruh di mana? Tim-tim yang gede-gede itu kipernya bagus. Mungkin Dortmund ya, Iya. kalau mau. Cuman Dortmund mungkin setahu gua nggak bakal beli harga segitu. Walaupun free transfer, gaji segitu dia nggak berani setahu gua Dortmund. Ngerusak ini nanti, ngerusak Ya, budaya tim. budaya. Ya makanya termasuk kalau Juve mau beli gitu tadi. Itu sih udah ada Ronaldo dengan gaji segitu gitu. Iya. Ya makanya bingung juga gua otaknya kemana itu pemain sama agennya. Donnarumma masuk ya sejatinya harus begitu ya. Pilihannya itu doang. Ya gua gak masuk sih kalkulasi. Emang Raiola ini otaknya bisnis semua lah ya. Cuman gua nggak dapet gitu. Kenapa dia karena memang Raiola ini suka keluar-keluar sih, termasuk yang Pogba, Haaland gitu kan dia ininya kan. Dia memang suka nyebar isu sih buat naikin harga. Cuman menurut gua kalau yang ini bisa termasuk blunder lah. Menurut gua ya, yang Donnarumma ini. Kasihan pemainnya cuy. Lihat kebutuhan tim-tim besar ya, kipernya udah bagus semua ya. Oh, kipernya bagus Dan semua. Mau pasar lepas juga. Lagi nggak butuh kiper. sekelas Tottenham aja udah ada Hugo Lloris. Iya. Leicester, Kasper Schmeichel. Oh, di Inggris ya. Lo mau masuk Italia mungkin AS Roma. AS Roma siapa kipernya? Di Roma mah malah turun kelasnya. Malah turun kelas dia dari Milan ke Roma. Iya, paling kayak gitu, nggak tim besar, jadi jatuhnya ya kayak AS Roma gitu kalau dia mau mah masuknya. Kalau Lazio nggak mungkin beli sih harga segitu mah. Blunder nih kalau kata gue benar. Iya, blunder sih. Salah sih. Milan dilawan sih. Nggak tahu sih hitung-hitungannya gimana itu dia ngitung-hitungnya. Bingung gua. Ditambah lagi dengan musim ini ya, coaching Milan tuh buat pemain muda tuh bagus. Jadi dia bisa nilai layak enggaknya sih. Iya. Makanya dengan harga segitu enggak deh gitu. Mending Mike Magnan walaupun beli cuman kan buat jangka panjang. Ya, benar. Masih muda juga kan, Michael masih 23 ya. Iya. Ya masih tahun lebih tua lah daripada Donnarumma. Iya. Ya, itulah. Ditambah lagi background-nya kan, dia bisa bawa Lille juara. Masuk tim Gitu. kan. Iya. Salah sih. Kita lihat aja Donnarumma lah. Mungkin dia balik lagi ke Milan mungkin. Ya makanya mau balik lagi ke Milan mau ngapain cuy? Milan tuh beli kiper. Ini aja kan sekarang Milan champion kan, udah ganti-gantian siapa. Kiper tuh jarang sih diganti-ganti mah. Tapi kalau Pioli gitu aja, Pioli kayak misalnya buat European League, makanya Tatarusanu, bukan si Donnarumma. Ya bisa ya, pasti gitu. Aneh-aneh aja lah Pioli ini. Tatarusanu. Iya. Lagi di tengah striker. Aneh-aneh Pioli ini. Kalau dia minta naik gaji itu gimana, Bung Richard? Naik gaji ya harus ada yang dijual berarti. Dan bakalan ya, apakah mau mengorbankan pemain lain demi Donnarumma yang notabene iya kan, notabene mereka udah dapat penggantinya gitu. Dulu aja pernah waktu kan musim sebelumnya Donnarumma bakalan hengkang juga kan. Ada isunya. Nah di gawangnya itu sama fans Milan itu dilemparin uang segepok. langsung di Twitter bilangnya bukan Donnarumma, dolar rumah. langsung nangis tuh si Donnarumma tuh, langsung bilang aku akan stay di Milan. Iya, maksud gua labilnya tuh kelewatan sih, maksud gua. Ya memang sepak bola industri ya, cuman lu lihat juga lah tim lain siapa yang mau butuh lu kira-kira, terus walaupun mungkin otak bisnisnya nggak jalan ya, makanya si Raiola ini juga salah juga menurut gua. Ya, kemarin tuh gini, itu CV nggak oke. Isunya kan Madrid butuh kan, nah Madrid antara Donnarumma atau Courtois, Jamil Courtois. Makanya si Donnarumma stay. Sekarang kan Madrid udah ada Courtois. Siapa sih yang sekarang yang champion ya? Kita bahas champion ya. Yang selevel sama Milan sekarang siapa sih yang champion sekarang yang
butuh kiper. Porto. Ya mungkin Porto bisa Porto. Cuman kan harga nggak segitu. Iya. Ya udah Tapi nih Mm. kemungkinan besar siapa nih seandainya butuh, kemungkinan besar siapa nih? Nggak bisa ngelihat sih gua. Ya itu tadi, kalau tim besar tuh nggak ada ya. Paling gua kalau mau ngomong tadi ya AS Roma. Siapa lagi? Oh, kalau MU gimana aja MU? MU malah lebih kan, tadi kan kita juga sempat tuh ngomongin sebelumnya. MU punya 2 kiper kan, De Gea sama Dean Henderson. Isunya juga Dean Henderson bakal jadi nomor 1 musim depan. Ya itu sebenarnya De Gea juga kasusnya sama kayak Donnarumma, cuman bijaknya De Gea itu dia nggak langsung bilang, oh gue mau pindah gitu. Enggak. Jadi sebenarnya yang bilang mau pindah tuh bukan si Donnarumma, Raiola. Iya, maksud gua si Donnarumma-nya juga jangan sampai dia free transfer lah mungkin. Mungkin maksudnya dia biar dia free transfer, orang mau beli kali ya. Tim-tim lain mau beli kali ya. Cuman ya lo lihat tim-tim yang itu pada udah punya kiper semua ya. Kayak MU aja dia punya 2 kiper. Chelsea mungkin tadinya Chelsea kali ya, tapi lihat Edward Mendy juga bagus perform. Ya. Mana? Liverpool ada Alisson. Ya Leicester iya makanya ya. Iya, sekelas Leicester sama itu aja ada pelatihnya gitu, ada kipernya. Kalau mau Everton kayaknya. Ya itu Everton, AS Roma gitu. Itu ya kalau misalnya pindah ke bawah ya gue bakal Oh, ketawa deh. Arsenal kayaknya bisa deh. Arsenal. Yang sekarang tuh si apa nama kiper Arsenal itu ya? Kurang apa? Jerman. Leno. Mungkin bisa ganti Leno. Bisa sih. Katanya Arsenal mau belanja besar soalnya. Musim depan katanya. Bisa ya, gue baru ingat Arsenal. Mungkin Arsenal. Tapi Arsenal bakal ganti pelatih nggak tuh, Ja? Nah, kita nyebrang ke Arsenal ya. Sekalian bahas bursa pelatih ya. Bagus tadi ininya. Bridging-nya Bung Richard bagus nih. Arsenal ya kemungkinan besar ganti pelatih sih, karena mereka nggak masuk nggak masuk kalau salah gua. Nggak masuk. Europa League dia nggak masuk. Conference League juga nggak masuk. Iya. Jadi ya mereka masuk angin. Jadi Arsenal panas nih kursi pelatih, menurut gua. Arteta harusnya out sih. Arteta out. Terus kalau kita ngomongin pelatih yang lagi free, Zidane, Conte pergi dari Inter, diganti sama Simeone Inzaghi. Terus siapa lagi ya pelatih yang keluar? Nuno Espirito, siapa? Pirlo mah nggak usah. Pirlo mah nggak usah masuk itu kan. Ya Pirlo, Sarri gitu. Menurut gua mungkin bisa dikerucutkan deh, Ja, yang pelatih Inggris deh. Ya, menurut gua yang potensial itu Nuno Gomez sama Conte. Kalau bisa dapat Conte duluan. Nuno Gomez yang Wolverhampton. Itu Portugal banget ya. Apa? Portugal banget itu. Ya. Makanya kalau nggak Nuno Gomez, Conte menurut gua. Zidane nggak cocok sih menurut gua. Conte karena dia udah pernah bawa Chelsea juara. Nuno Gomez itu sebenarnya cocok sih untuk kulturnya kayak Arsenal ya, menurut gua. Tapi dan dia udah di Inggris kan udah lumayan, terus dia di CV juga dia udah terbukti lah bantu Wolf masuk ke Premier League. Terus di musim pertamanya di Premier League dia bisa bersaing, cuman musim kemarin aja tuh agak turun Wolf, mungkin karena kualitas pemain ya dari Wolf-nya, karena banyak yang dijual kayak Diogo Jota dijual gitu kan. Terus ada cedera juga gitu. Jadi Nuno cocok, makanya Nuno nggak perpanjang kontrak di Wolf. Menurut gua dia udah ditawarin di klub mana gitu, kemungkinan sih Arsenal sih. Cuma dengan Conte free transfer,
dengan Conte keluar dari Inter bisa jadi Conte juga. Kalau gue jadi presidennya Arsenal sih gue pilih Conte sih. Kalau bisa dapat. Bunyinya gimana nih Bung Ian? Iya. Di Arsenal. Iya. Kalau untuk Arsenal sih berarti ya kayaknya sih masih Arteta ya. Kalau gue sih. Iya. Masih Arteta kayaknya kalau ngelihat apa dari manajemen kayaknya belum ada pergerakan soalnya belum ada isu-isunya. Untuk Conte sih kemungkinan besar bakalan ke Madrid kalau kata gue sih. Conte ya senternya sih ke Madrid ya. Kalau Arsenal kayaknya gak akan ganti pelatih juga sih. Yang perlu tuh ganti pemain sebenarnya. Tapi kalau kata gue pemainnya bagus-bagus semua ya. Iya kayak Aubameyang gitu kan ini apa jelek ya mainnya. Terus Lacazette juga jadi pemain-pemain yang gajinya besar gitu, tapi kontribusinya minim gitu di Arsenal musim lalu. Iya, apa karena faktor pelatih yang tidak bisa memaksimalkan kan? Kemarin sih ini kalau Auba kan bagus dia tuh ya, tapi semenjak dia panjang kontrak, gajinya dinaikin, malah turun gitu performanya. Turunin Iya. aja gajinya. Atau performanya naik. Kayaknya sih ini Arsenal kayaknya lagi pengen ngebangun tim gitu, soalnya kalau ngelihat di akhir musim tandingan tuh cenderung naik performanya, terutama ini pemain-pemain baru kayak Nicolas Pepe tuh udah mulai bagus mainnya, udah mulai klop gitu sama taktiknya Arteta gitu, Nicolas Pepe. Terus ya tinggal ini aja sih, tinggal ya kayaknya sih stay 1 musim lagi ya kalau gue lihat si Arsenal ya, kalau Arteta gitu ya. Nah musim berikutnya ini kalau misalnya mereka nggak bisa masuk Liga Champions, baru sih mungkin bakalan ada pergantian. Tapi Iya. kenapa ya dari pihak direksi atau manajemen lah kita sebutnya dan pihak fansnya ya tidak menggemar-gemarkan Arteta out ya, padahal di posisi 8 itu posisi yang sangat memalukan lah buat Iya. Liga Inggris ya. Nah yang terkenal Big Four, Big Six, sekarang malah Big gara-gara Arsenal di bawah ya. Soalnya itu Atasnya ada West Ham. fansnya Arsenal itu nggak yang apa ya, nggak yang fanatik dan anarkis gitu. Jadi nggak yang gimana, dan nggak terlalu banyak fansnya. Coba kita bandingkan apple to apple lah ya. Waktu Ole dari kemarin sampai sekarang aja. Padahal dia bisa masuk ke final Champions, terus secara peringkat dia naik-naik terus gitu. Itu isunya tuh harus ganti-ganti gitu, ganti terus ganti. Nah, Arsenal nih Eropa League aja nggak masuk cuy, cuman nggak ada sampai sebegitu-begitunya gitu, karena memang secara tim gue nggak ngerti deh, entah fansnya yang gimana atau secara tim yang mereka gimana gitu. Sama kalau kita ngomong tim sekelas Arsenal yang bisa dulu punya rekor unbeaten juara Premier League gitu, dengan tahun ini prestasinya kosong men, kayak main sulap Pak Tarno aja, kosong. Nah itu sih maksud gue, nggak ada yang bisa dibanggakan gitu. Maksudnya lo masuk Eropa League aja tuh nggak masuk gitu. Di ya bingung sih gue kalau masih dipertahankan. Kalau kita ngomongin lagi rebuilding juga ya paling nggak lo bisa masuk Eropa League sih. Orang kemarin Ole aja kalau nggak masuk Champions saja udah dihujatnya nauzubillah itu. Gitu sih menurut gua. Nggak ini aja, maksudnya kalau memang fansnya nggak banyak menghujat Arsenal ya berarti Arsenal memang nggak segede United gitu. Itu sih. Atau fansnya Arsenal udah pada tua semua ya, udah males lah nonton Arsenal Nah, bisa jadi sebutannya Jadi doang ya yang fansnya Arsenal tuh udah pada beralih semua ya. iya. Itu sih Ke bingung City. gua Arsenal mah. Kalau sampai nggak ganti pelatih bingung gua. Tapi nggak banyak juga sih fans Arsenal, mungkin mereka mikirnya kayak Arteta bagus cuman butuh waktu.
Ya tapi kalau butuh waktu kan nggak di Arsenal juga harusnya, nggak langsung di Arsenal kan. Iya, karena Bisa jadi asisten, bisa jadi di klub divisi 2 udah setahun lebih atau nggak di Indonesia ngelatih dulu gitu. nggak di Persib gitu ya. Iya di Persib, nggak langsung di Arsenal gitu. Lo tau lah grup panasnya Liga Inggris kayak gimana kan, Iya, hujatnya kan. makanya tadi kalau Bung Ian bilang Conte ke Madrid, udah berarti menurut gua Nuno Espirito Gomez itu lebih cocok menurut gua dibanding Arteta. Kalau mereka mau nge-rebuild tim ya, karena udah terbukti gitu. Dia juga bisa ngorbitin pemain-pemain. Kalau kita ngomongin Arteta, siapa coba yang diorbitin? Paling si Emil Smith Rowe doang. Iya. Ada. Juga nggak. Padahal si Arsenal sendiri dia terkenal akademinya bagus loh. Iya, makanya itu gue bingung kalau sampai Arteta dipertahanin. Kalau gue ya. Dia udah beli pemain baru tuh, Leo Meso. Agak kenal gue. Pemain U19 dipakai 4 tahun lagi tuh kayaknya. Ya, Leo Meso. ke Arsenal begitu sih menurut gue. Ya. Tapi tadi Conte ke ini ya, mungkin bukan ke Madrid ya, karena kan posisinya kosong nih. Habis tinggal Zidane. Nah Zidane bakalan kemana nih kira-kira? Kayaknya sih Zidane bakalan kalau Arsenal. Zidane ke PSG sih kayaknya. Zidane ke PSG terus Pochettino balik ke Tottenham. Oh iya, ada isunya memang Pochettino balik ke Tottenham. Ya bagus sih Pochettino Tottenham. Iya. Zidane ke PSG ya? Kayaknya sih gitu. Iya. Kalau ngeliat skenario-nya Pochettino jadi balik ke Tottenham ya Zidane yang bakalan ke PSG sih kayaknya. Tapi gue heran kenapa sih Zidane harus meninggalkan Madrid dan lebih memilih PSG gitu? Ada siapa gitu di PSG gitu yang Ada Mbappe dong, menarik perhatian temen si Neymar. Zidane gitu loh. Apakah dia melihat sosok Ronaldo di Mbappe atau emang dia sistem kepemimpinan sentralis gitu pada satu orang atau gimana tuh ya? Ya ini sih lebih ke ini sih ya. Kalau di Madrid kan dia emang udah ngeraih segalanya gitu ya sebenarnya ya. Makanya dia putus kontrak dari Madrid keluar gitu ya. Terus diganti sama siapa? Lopetegui tapi gak bagus makanya balik lagi ke Madrid gitu. Di Madrid ya sekarang sih dikeluarin Zidane soalnya gak bisa ngedapetin piala apa-apa tahun ini tuh di Madrid dianya. Tapi isunya dia bukan dikeluarin ya, resign ya. Oh resign ya isunya ya. Nah, makanya gue heran kenapa dia harus meninggalkan Madrid. Ya. Itu bahasa halusnya aja resign. Disuruh gitu, sebenarnya sama mungkin itu dipanggil direksi ya, kamu mau resign atau dipecat ya gitu ya. Resign aja lah gitu. Ya pas saya resign aja gitu. Penghargaan. Iya. Kan ya sih ya tadinya kan dekatnya ke Juventus gitu ya, tapi Allegri malah yang ke Madrid. Tapi terakhir kan malah Allegri yang ke Juventus gitu. Jadi Iya. Jadi Zidane ke Madrid. balik lagi ya. Pamit, Iya. udah pamit balik Masih, lagi. Enggak jadi. Ya PSG sih kalau misalnya ngelatih, tapi ngelihat karakternya gitu, kayaknya dia sih ini bakalan off dulu kali ya, setahunan gitu ya. Biasanya sih gitu kalau ngelihat karakter-karakter kayak Zidane tuh. Jadi bukan yang ngoyo gitu, emang suka sama sepak bola lah gitu ya. Bukan yang ngoyo harus kerja gitu, jadi pelatih selama setahun tuh nggak boleh kosong. Berarti dia nggak cocok sama Jokowi ya? Karena Jokowi maunya kerja. Ya, jadi mungkin sih kalau gue sih ngeliat Zidane sih bakalan off dulu setahun, habis itu dia melatih lagi mungkin musim depan. Iya. Di tim-tim besar nggak tahu lah melatih siapa. Atau karena pandemi ya, dia pengen UEFA gitu ya. Tapi bisa juga sih. Tapi kemungkinan buat PSG masuk akal sih kan kalau kata gue ya. Ya, soalnya kan mereka ini ya ada dana juga yang pertama, terus ya itu sih dana. Jadi Zidane punya kebebasan juga buat membeli pemain yang dia pengenin gitu. Nah, tadi kan si Pochettino bakalan balik ke Tottenham ya.
Iya. Nah, sebelumnya kan Mourinho udah fix bakalan ke AS Roma nggak, Yan? Udah. Kemudian udah ke Roma, udah pasti. Dari sebelum musim berakhir juga udah ini dia udah resmi gitu pengumumannya. Nah, Ya, mungkin ini tadi Donnarumma ke AS Roma tuh karena ada Mourinho. iya. Oh, Gue bilang. Mourinho Walaupun udah kelihatannya turun peringkat ya. Turun. iya. Jadi Mourinho AS Roma. Terus isunya Gattuso tuh didepak ya? Bubur bentar. Lanjut aja. udah Lanjut apa di pause bentar nih? desain dari Napoli, dia udah dipecat Napoli kan gara-gara champion. Terus dia udah ke Fiorentina sekarang. Fiorentina ya? Iya, udah jadi pelatih Fiorentina lagi. Fiorentina lagi. Iya, udah dapat lagi maksudnya dapat Oh, kayak gitu maksudnya, nggak lama. gue baca-baca 2 hari langsung ini ya, 2 hari di push kontrak langsung ke Fiorentina ya. Iya, ke Fiorentina Gattuso. Oh iya, Ginaru. Si Oh, dia. berarti di Napoli kosong ya? Lagi kosong juga ya? Napoli kemungkinan besar bakalan narik Sarri sih kalau kata gue ya. Oh, Kemungkinan besar sih. Iya. gue yang masih bingung lagi nih. Napoli siapa? Sarri. Oh, apa tuh? Dia bakalan balik lagi sih kayaknya. Sengaja lu, Beng. Iya sih, bagus sih Sarri sih. Tapi sih nggak kenal ya. Ya, cuman yang gue bingung nanti Lazio sih semenjak ditinggal Simone Inzaghi nih, gue bingung siapa nih yang mau jadi pelatihnya Lazio. Ke Lazio kali. Nah, kenapa? Sarri kali yang ke Lazio. Ya, tadi katanya Napoli. Iya, kan masih belum pasti juga. Oh, iya, soalnya nggak tahu sih kalau Sarri mau ke Lazio apa enggak ya, karena Lazio itu tipikal tim yang apa ya, juara itu bonus, jadi dia lebih ke kayak apa ya, yang penting stay di papan atas gitu. Kayak kalau kita bisa ngomong kayak Arsenal zaman-zaman dulu lah, semenjak semasa MU masih berkuasa gitu. Karena kan saingannya dia itu kan Juventus, Milan gitu yang terang-terangan mau ngeluarin duit gitu. Tapi Lazio ini enggak gitu. Mungkin kalau dia bisa jadi Lazio ini mirip-mirip Atalanta juga lah, tanda petik gitu. Yang mencoba memanfaatkan pemain-pemain yang ada. Jadi pelatihnya juga harus bisa kayak gitu sih. Karena duitnya nggak banyak. Gitu, nggak tahu kalau Sari cocok apa enggak, gue nggak tahu deh. Kalau Sarri sih dia pakai formasi yang sama kayak Simone 352. 352 ya. Kayaknya sih bakalan cocok ya kalau secara strategi sama pemain-pemain yang ada di Lazio sekarang gitu. Ya, tapi ya seru sih, kita lihat aja nih. Gue juga kaget tuh soalnya tiba-tiba Inter kontrak Simone Inzaghi habis sama Conte. Gue nggak tahu kadang ya itu karena tipikalnya Simone Inzaghi itu ya belum terbukti juga dengan tim raksasa ya. Lazio tim besar bukan tim raksasa ya. Nah, ini juga sebenarnya pertaruhan juga sih si Inter ambil Simone gitu. Kenapa mereka nggak coba ngambil Sarri aja malah, atau apa ya, kalau kita ngomong Zidane tadi ya, itu yang terang-terang udah pernah membawa tim besar gitu. Karena gaji, Ja. Nah, iya mungkin gaji. Tapi Simone meninggalkan Inter karena gajinya mau dipotong. Simone Inzaghi tuh gajinya lebih tinggi 2 kali lipat dari yang dia dapat di Lazio. Tapi gue kan nggak setinggi Conte. Jadi kan di Lazio banget kali ya. Nah, ya itu makanya tadi kalau misalnya kita ngomongin Sarri mau di Lazio gitu, Lazio setahu gue nggak bisa ngasih gaji yang tinggi karena dia nggak mau kayak musim berapa, tahun berapa gitu yang dia habis juara, pokoknya 2000-an awal lah, yang malah dia pemainnya pada dijual-jualin tuh pemain-pemain bintangnya. Iya. Gitu. Dia nggak mau kayak gitu lagi, udah punya sejarah kayak gitu, makanya dia step by step dia naiknya.
memang agak lama karena mereka juga nggak bisa ngeluarin duit banyak. Gitu. Itu sih karena Lotito ya nggak sekaya Berlusconi kali ya, atau apa pemiliknya Juve. Berlusconi. Pemiliknya Juve siapa aja? Nggak tahu gue. Siapa Bung Ian? Juve, Agnelli ya. Ya nggak sekaya itulah. Kecuali Lazio dibeli tim Arab kali ya. Nah, baru bisa. Kan ini pemilik apa? Kia Motorsport, Agnelli itu. Iya. Tapi di Inter kan lagi defisit, makanya Conte dipindah tuh. Iya. Ini kira-kira kan butuh, katanya Tantra dengar butuh 80 juta. Untuk Pikir siapa yang bakalan dijual ya? Oh, dia masih krisis ya. Oh, yang ya Inter gara-gara yang Suning itu ya, Suning PA. Suning ya ini apa? Masa Cina kan emang lagi pada Iya, kayaknya tahun depan nggak bisa bersaing deh kalau kayak gitu Inter mah. Kalau mau jual-jual pemainnya. Nggak ada sih yang bisa dijual menurut gue Inter mah. Kalau nggak bisa bersaing di Champions. Aku sih ya, yang Santer bakalan dijual sama Lautaro ya, yang punya nilai jual masih lumayan lah. Iya, Lautaro ke PSG Lukaku, terus si Akrab ini. Cuman ya kalau dengan begitu Inter musim depan cuma numpang lewat doang di Champions menurut gua. Ya, sepakat sih. Itu sih. Ya itulah. Kalau nggak ganti pemilik aja sih. Jadi mereka ditawarin 2 opsi ya. Apa? Ada opsi. Pengurangan gaji atau dijual jual pemain. Ya udah, yang salah satu yang tidak setuju ya Conte. Nggak tahu pemain yang lain mungkin gimana. Iya. Hakimi senternya mau ke PSG 50 juta. Apa tuh? Hakimi ya. Ya makanya kata gua jual pemilik aja, ganti pemilik. Siapa aja? Nggak tahu dah. MU sama Glazer aja masih begitu. Ya makanya cari pangeran Arab lah, suruh beli. Iya, nggak ada ya di Serie A ya. Pangeran Arab kalau nggak dari pengusaha US siapa gitu. Indonesia lah, siapalah. Siapa tuh? Erick Thohir. Iya. Ini kan baru beli Cilegon FC. Erick Thohir sih pakai jual Inter ke Suning. Tapi pinter loh dia jual Inter ke Suning. Iya, kasihan Internya. Itu. Terus siapa lagi ya pelatih ya? Aguero gimana? Kan jadi katanya. Jadi Barca. Jadi. Aguero ke Barcelona, ya. Jadi. Ya ini sih. Messi. Tunggu Harry Kane katanya bakalan cabut dari Tottenham gitu. Masih belum jelas. Masih transfer ya? Kenapa? Bayar 200 juta apa 100 juta gitu Harry Kane. Yang bisa beli ya cuma tim-tim gede doang, tapi kayaknya MU kalau masih di bawah 100 masih boleh lah, cuman kalau udah 100 enggak sih gue mah. Sebagai fans MU enggak mau gue Harry Kane. Mending ambil yang model-model kayak Patrick Bamford gitu atau siapa gitu. Ini tuh udah bagus itu, udah dapetin Edison Cavani itu dengan free transfer. Yang kan maksudnya lu nggak bisa manfaatin Cavani semusim penuh, harus ada ganti-gantiannya juga dia. Mandzukic lagi. Milan aja nggak mau perpanjang. Makanya paling ya karena MU gini juga kalau beli Harry Kane dia harus jual Martial menurut gua. Iya. Pokoknya kalau dia beli penyerang lagi harus jual Martial aja intinya. Gimana tuh Jak? Depay masih nunggu keputusan. Kuman udah, kalau kemarin sih katanya Kuman udah stay ya di Barca.
Jadi kemungkinan besar dia akan ke Barca. Wijnaldum juga ke Barca dari Liverpool. Masih yang ini yang Pelatih. ya Wijnaldum udah hampir pasti ya. Jadi, tinggal Depay. Serem juga sih Barcelona nih musim depan kayaknya. Depay karena Koeman tetap ngelatih, jadi kalau nggak salah gue si Depay free transfer juga harusnya dia. Iya, free transfer ya. Ke Barca dia. Barca tuh ada 5 apa 6 pemain free transfer setahu gue. Gue lupa siapa aja. Yang sekarang banyaknya pemain-pemain tua. Ya Spanyol sekali karena memang kan perputaran uangnya kan nggak kenceng ya. Iya. Terutama Spanyol yang dulu. Terutama kena dampak COVID ini. Kayak Real Madrid aja katanya rugi berapa tuh? Berapa ratus juta euro tuh. Itu. Ya. Kayak itu balik rugi lagi. Nggak profit ya. Ya makanya balik lagi ke pikirannya Raiola sama Donnarumma gitu, udah tahu COVID begitu orang-orang nggak bisa bayar, dia malah minta naik gaji PA. Alaba katanya ke Madrid ya? Alaba ya ke Madrid. Alaba. Udah. Alaba Madrid ya, bener ya? Ya, Alaba Madrid. Itu siapa yang beli ya? Kan si Zidane out ya? Kan dari direksinya. Direksi ya? Nah, dari manajemennya. Jadi keputusan transfer itu kadang nggak 100% dari pelatih. Contohnya ya kita di luar sini mungkin nggak tahu lah itu keinginan pelatih atau enggak gitu. Misalnya kalau di MU itu gue masih pertanyakan Van de Beek itu memang si Ole mau beli kemarin atau memang manajemen yang beli gitu. Karena secara ini jarang banget dipakai sama Ole. Beda ketika misalnya Wan-Bissaka dibeli gitu. Maguire dibeli. Itu kan langsung dipakai tuh sama dia. Nah, Van de Beek ini jarang banget dipakai. Itu bagus tuh Van de Beek itu. Enggak tahu. Pasti Van de Beek mah. Jarang dipakai, makanya nggak tahu itu keputusan manajemen atau keputusan pelatih belinya. Karena ujung-ujungnya yang ngeluarin duit kan manajemen. Pelatih memberikan rekomendasi gitu. Itu sih. Kalau model Cavani mungkin Ole gitu. Daniel James itu Ole walaupun jarang dimainkan ya, tapi terutama setahun pertamanya Ole itu masih dia sih menurut gue yang ini mutusin beli pemain mana yang dibeli gitu. Tapi khususnya yang kayak tahun kemarin tuh makanya kelihatan kayak MU kayak panik buying. Dia kan orang udah pada beli pemain, tim-tim lain pada beli pemain, dia baru beli Van de Beek tuh di pertengahan apa menjelang akhir gitu. Terus Cavani di akhir, siapa lagi ya yang masuk ya? Terus sisanya si apa namanya Pelistri, Ahmad gitu. Kayak kalau gue compare Ahmad sama Donny Van de Beek, kelihatan tuh Ahmad lebih sering dimainin loh. Dan di posisi tengah tuh nanti kan sebenarnya udah lumayan berisi ya Solskjaer ya, apalagi Garner beli. Terus kan Van de Beek itu bukan tipik, walaupun kemarin isunya memang pelapisnya Pogba ya, tapi secara permainan tuh bukan kreator dia. Makanya yang kayak gitu tuh balik lagi ke Madrid tuh keputusan manajemen sih beli. Jadi pelatih tuh nanti datang, ini pemain lu loh gitu. Conte datang. Kecuali nanti di musim panas, nih misalnya Conte udah deal nih sama Madrid nih. Tapi Madrid masih punya waktu lah buat beli pemain gitu. Nah mungkin Conte masih bisa minta tambah 1-2 pemain gitu. Terus ada pemain yang dia mau jual juga mungkin masih bisa gitu. Misalnya tiba-tiba mau jual Vinicius gitu, karena Conte gak cocok misalnya, bisa. Ini ya, bisa ya. Si Liverpool dapat ini ya Ibrahima Konate ya? Apa? Liverpool dapat Ibrahima Konate ya? Iya. Makanya nggak perpanjang Kabak. Iya. Itu kan Kabak kan cuma jadi pelapis Liverpool karena back-backnya pada cedera. Iya. Si Van Dijk sama siapa lagi satu lagi? Gue lupa back utamanya.
Jadi kayak kayak juga Heeh. kayak ini kayak apa namanya buat Arden lah, emergency plan si Kabak. Heeh. Tapi alhamdulillah bagus ya. Musim Sebagai depan Liverpool juga agak bingung juga nih transfernya Mane atau Salah jadi keluar apa enggak. Karena musim depan harusnya lebih sangar nih Liverpool nih. Tinggal ya, di lini tengah kemungkinan. Gua nggak tahu di lini tengah siapa yang mau dibeli. belum ada kabar lagi ya. Belum ke Liverpool. Cuman harusnya sih Liverpool ini nggak belanja pemain yang mahal ya. Paling dia kalau dia beli Ini mahal nih Ibrahim Konate nih 40 juta. ya cuman kan nggak semahal kayak kayak apa namanya Van Dijk atau kayak si itu standar lah, masih 40 juta tuh masih standar lah, nggak kayak Koulibaly yang dipatok 60 juta gitu. Standar lah 40 juta itu menurut gua. Kan Diogo Jota juga 40 juta. Yang paling sisanya Liverpool cari yang pelapis-pelapis aja sih. Terutama di lini tengah sih menurut gua. Ya agak riskan. Itu kalau Kemarin Liverpool kesalahannya karena tidak mengantisipasi back Cedera. tengah-tengahnya ya, hilang ya. hilang. Cedera. Bukan nggak mengantisipasi sih. Mengantisipasi siapa juga yang bisa prediksi dua back sentral lu dua-duanya bakal hilang gitu. Iya. Bukan 2 sih, 3 sebenarnya malah. Ya, tuh. Terus Gomez sama Van Dijk kan. dengan 3 back sentral lu hilang, terus ya nggak mau si Klopp puter otak kan. Jadi pemain tengahnya jangkarnya diturunin ke bawah. Nah, pengganti jangkarnya itu siapa itu yang nggak ini? Makanya musim ini dia fokus beli back lagi. Paling ya itu aja apa? Ya kalau misalnya Saleh atau Saleh kalau Mane atau Salah keluar itu. Nah, mereka mau beli siapa lagi? Menurut gua butuh beli kalau memang Mane atau Salah keluar. Walaupun udah ada Diogo Jota ya. Tetap butuh pelapis. Ya. Kalau nggak keluar sih ya enggak, cuman kalau mereka keluar ya butuh menurut gua. Terutama Firmino kayaknya boleh dilepas sih dibanding Mane atau Salah. Cuman nggak tahu juga. Menampung siapa tuh, Jak? Di Salah Mane. Salah tuh kok nggak salah Barca ya. Apa Madrid gitu. Pokoknya Madrid ya, Salah ya. Mane nggak tahu deh. Pokoknya tim Spanyol kayaknya Madrid apa Barca itu Saleh apa Saleh. Barca cocok tuh. Mane. Kenapa? Iya. Ini ke Barca cocok. Kayaknya Mane cocok main di Barca karena pakai speed kan. Si Messi bakal tetap stay nggak sih? Stay. Messi stay. Nggak tahu ya tiba-tiba yang pemain yang lebih agung daripada klub ya. Iya. Punya nggak diagungkan sih kalau untuk sekarang kan jatuhnya karena presidennya udah balik lagi kan. Jadi siapa sih presidennya Madrid sekarang tuh? Apa? Siapa? Laporta ya? Iya. Nah, si Laporta beli apa namanya? Udah lumayan bisa ngontrol Messi sih dia. Laporta. Messi itu hanya butuh orang yang bisa kontrol dia doang. Jadi nggak dibilang diagungkan, nggak juga sebenarnya posisinya sekarang. Tergantung siapa yang saingannya Messi nih. Ronaldo nih bakal nggak nih di Juve? Bung Jan katanya stay katanya. Kalau gua sih nggak masalah stay juga. Kalau mau balik ke MU juga nggak masalah. Cuman kalau dia balik ke MU berarti kebijakan transfer MU yang harus dirubah. Oh, balik ke MU ya? Dia kan pilihannya ada tiga tuh. Stay Juve, pindah PSG atau pindah MU. Balik ke MU. Kalau gue sih MU bisa jadi balik ke MU, cuma nanti kebijakan transfer MU yang akan berubah. Makanya MU belum ngomongin transfer nih. Kayaknya habis Euro deh baru dia transfer. Cuman yang
dia mungkin MU kan cuma Pau Torres doang tuh. Cuman kemarin gue nggak tahu, gue belum sempet lihat sih berita lain, katanya nggak jadi juga Pau Torres, cuman nggak tahu juga sih. Karena ini butuh back sih, satu lagi. Emang kalau misalnya Ronaldo stay di Juve bakal dipakai kan? Dipakai sih, Bang. Masih cocok lah 352 ya kalau sama Allegri ya. Sayap atau striker ya? Kenapa? Sayap atau striker? Striker pasti dia mah. Iya, 352. 352. Kalau sayap kan naik turun nggak? Enggak kayaknya, Ronaldo mah naik turun. Udah nggak bisa sayap sekarang Ronaldo ya. Emang udah menyelesaikan juga, dia bermain udah berubah kan. Iya, udah sayap ya. Iya. Nah, Gareth Bale tuh kemarin opsinya kan setengah-setengah tuh sama Madrid. Gimana ya? Kalau memang Pochettino balik, kayaknya dia stay deh. Kayaknya ya, kalau Pochettino balik. Ngeliat pelatih Madrid berikutnya kali ya. Kalau pelatih Madrid butuh ya bakalan balik. Gareth Bale ke Tottenham bukannya pinjaman ya? Pinjaman ya. Pinjaman deh ya, bukan ini ya, bukan beli ya. Terus pas kemarin tuh pas sebelum akhir musim udah bilang ya si Gareth Bale di Tottenham ya cuman kayak bermain-main aja gitu. Maksudnya. Iya. Oh, berarti bakalan tetap di Madrid ya, Gareth Bale ya? Ya, bakalan balik dan ngeliat ini sih pelatih Madrid berikutnya siapa sih? Oh. Itu kalau Pochettino ada, karena Pochettino sama Bale tuh kayaknya hubungannya bagus gitu. Kalau memang mahal ya. Kalau dia nggak dipakai di Madrid, bisa ke, tapi harusnya kontraknya nggak lama kan di Madrid, kayaknya harganya harusnya turun deh. Si Bale kalau dijual. Udah 30 tahun juga kan, udah lebih dia. Udah 30 tahun lebih. Iya, nggak terlalu mahal juga kalau mau dibeli. Nah, jadi si Gareth Bale tuh dia siap dijual, cuman nggak siap nurunin harga, nggak siap nurunin gaji. Nah, ya itu masa digaji aja paling. Makanya nggak tahu. Tuh. Makanya waktu di Madrid di lobby sama Pochettino misalnya, bisa aja kan. Karena itu hubungannya sama Pochettino-nya bagus tau gua. Enggak, kemarin tuh dia pindah ke dia dipinjemin ke Tottenham. Gajinya tuh 50-50 ya. Jadi 50% yang dibayar Madrid, 50% dibayar Tottenham. Makanya main di Tottenham setengah-setengah juga dia. Setengah babak ya. Iya, setengah babak. Tapi ya menurut gue itu sih faktor Pochettino sih, kalau misalnya dia nggak dipakai di Madrid bisa balik ke Tottenham. Bisa jadi. Kira-kira gimana ya? Dia bakal PSG kalau dipakai di Madrid nggak ya? PSG. Siapa? Tetap nggak dipakai di Madrid di Gareth Bale. Kalau gue sih ini menarik ya kalau ngebahas Madrid ya. Soalnya ini tergantung pelatihnya siapa. Ya kan yang notabene kan kemarin Zidane kan emang ngandelin pemain-pemain itu aja ya. Jadi Sekarang pemain Conte lah kita bahas Conte ngelatih Madrid. Conte sih ini ya ngandelin 352. Kalau 352 tuh bisa balik Madrid dianya jadi penyerang. Jadi salah satu penyerang bisa gitu ya, dirotasi paling. Penyerang maksudnya striker? Iya. Duanya itu? Iya. Bisa dapetin Benzema sih. Padahal kalau dia umur 20-an ya dia mesti masuk ya formasi sayapnya si Conte ya. Ini kan dia dari back, sayap, lagi penyerang sayap. Kan kalau di umur 30 ini kira-kira masih bisa nggak ya di posisi sayap ya? Udah ini sih kayaknya udah nggak cocok ya Gareth Bale ya. Kalau di Madrid kan udah ada Marcelo, sekarang cocok juga tuh kalau 352. Ya, Marcelo. Mendy juga di kiri kayaknya bakalan susah ngegeser. Di kanan ini kan Carvajal sama Odriozola tuh kemarin bagus mainnya kan. Jadi agak susah kalau misalnya balik ke sayap, yang paling mungkin sih penyerang paling. Ini spot 2 penyerang itu ya. Penyerang juga kalau 352 ya posisi 2-nya itu harus yang penyerang kreatif ya. Dan finishing yang bagus ya. Nggak tahu sih Harry Kane nih bakalan ditarik ke Madrid atau enggak juga sih, nggak tahu juga. Iya, masih baik. Bolanya masih bola liar lah semuanya.
Nah, Iya. posisi 352 nih, kita anggap Conte lah. Conte masuk ke Madrid. Posisi striker ini siapa ya? Benzema udah pasti ya. Tapi kan Benzema sebenarnya tipe penyerang ini ya lebih ke menjemput bola. Jadi harus Ya, ada satu yang ini stay. Oke. Yang cocok sih Harry Kane sebenarnya. Iya. Kayak Harry di Kane ya. Tottenham dia ditopang sama si Son Heung-min ya. Son Heung-min-nya yang sering turun ke bawah, Harry Kane-nya yang ini apa? Yang di depan gitu. Hmm. Juga bisa sih Gareth Bale juga. Jadi Benzema-nya yang jadi pivot, yang jadi di depan. Gareth Bale-nya yang jemput bola. Soalnya Eden Hazard juga katanya sih pengen pindah dari Madrid, dia udah nggak betah. Soalnya terlalu ditekan sama fansnya juga. Ya karena kan nggak mutu juga kan dengan harga segitu, dia nggak ngapa-ngapain kan. Iya. Lanjut terakhir tuh. Pindah ke Milan aja mau nggak? Mau dong, Hazard. Kalau harganya murah ya. Karena bukan harga sekarang, gaji. Di Madrid itu udah susah buat nego gaji. Gitu. Kalau di Lille, di PS bukan PSG ya, di Lille kemarin kan dia bukan di dulu kan, Liga Petani kan. Nah itu masih bisa. Iya, makanya pemain-pemain yang nganggap dirinya besar ini, mereka mau pindah itu, ya menurut gua harus siap potong gaji sih. Iya. Kalau enggak Demi minimal demi gajinya ini. sama, enggak mau susah kalau mereka minta naik gaji. Ya. Makanya di MU juga kan kemarin De Gea baru perpanjang kontrak juga. Ya dia kalau mau pindah ya monggo gitu. Kalau mau stay ya harus mau dirotasi aja sih. Ya. Tapi kemungkinan Gareth Bale bakalan dipakai deh kalau kata gue. Siapa? Gareth Bale di Iya, Madrid menurut gue bakalan ada opsi peminjaman lagi ke. nggak tahu deh. Mungkin dipakai sih. Mungkin karena nanti kalau dia dipakai susahnya tuh Madrid jadi nggak punya regenerasi. Vinicius ntar jadi udah tumpul lagi dia. Kalau emang fix diperpanjang ya di Barca ya, maksudnya nggak dicopot ya. Nah, makanya banyak yang stay, banyak yang mau ke Barca karena pelatihnya. Oh, Wijnaldum itu ke Barca ya? Ya, khususnya pemain Belanda ya kayak Iya, Wijnaldum Belanda ya. sama Depay kan pemain Belanda juga. Belanda juga. Itu ya, kayaknya bakalan Belanda banget ini si Barca ini. Ya karena kan memang dari dulu kan, dari zamannya sebelum Frank dia pakai filosofi apa namanya gue lupa. Total football. Bukan. Filosofi pelatihnya yang pelatih legendaris Barca itu loh, yang apa? Bukan Tiki Taka. Kan si kayak Frank Rijkaard berguru sama siapa gitu. Total football aja. Ya intinya total football gitu ya. Nah, pokoknya itulah. Jadi memang Barcelona nih memang bau-bau Belandanya tuh kuat sih dari dulu juga. Football tuh kayak gimana sih, Yan? Apa? Total football tuh kayak gimana sih, Yan? Total football nyerang semua. Jadi ini back ikut nyerang, Bang. Jadi kalau misalnya tuh di YouTube tuh ya. Jadi pemain tuh dari belakang udah tuh terus aja kayak ombak gitu. Belakang nyerang set. Jadi semua pemain ikut nyerang gitu. Jadi pemainnya tuh bisa ikut ini nyerang semua gitu. Oh gitu. Nggak putus di counter habis itu. Ya. Bisa kayak gitu kan? Bisa sih kalau di Spanyol sih kalau kayak gitu. Football. Ini sih gue juga pengen lihat sih football kayak gitu. Berarti dia lebih main position ya? Nyerang lah intinya. Tak. Habis itu udah di depan aja. Iya. Oke deh. Apa lagi ya belum dibahas ya? Ya itulah. Kita simpen lagi lah. Yang memang Iya. rumah sih.
Donnarumma sama pelatih yang lagi hot memang. Karena Iya, banyak iya. tiba-tiba keluar tuh kayak ya kalau gue lebih kagetnya Simone Inzaghi ke Inter itu gue kaget. Erling Haaland itu bakal gimana tuh kira-kira tuh? Stay. Ini bakalan stuck ya di Dortmund sih. Stay. Tahun depan masih stay setahun. Karena nggak ada yang bisa beli. Iya. Misalnya nih Madrid mau beli nih, terus tadi lo bilang ada dia di situ, misalnya Bale ada di situ gitu. Haaland tuh udah masalah duit transfer, masalah gaji pula. Terutama kalau Madrid mau cari Kane, mau taruh di mana dia? MU nggak mau beli dia 100 juta. Tapi dia masih kontrak kayak Dortmund ya. Ya, masih kan dia 5 tahun tuh kontrak. Kayak temannya seperti itu. Pertama kemarin. Kayaknya Dia punya kontrak lagi. nggak tahu deh panjang lagi apa enggak. Kayaknya tim-tim ini tuh melihat kayak model gini lah. Sancho kan kemarin tuh 100 juta ya. Tiba-tiba sekarang diturunin. Jadi tim-tim lain tuh nunggu harga Haaland turun. Kayak Sancho. Oh. Terbukti juga konsisten nggak di musim kedua walaupun ketika dia di Leipzig yang Norwegia ya. Terus pindah ke Dortmund tuh nggak turun tuh. Nah, cuman masih nunggu lagi kayaknya satu musim di Dortmund lagi baru orang berani beli kayaknya. Iya. Dia kontrak di Haaland kontrak sampai 2024 sih. Iya, 5 tahun soalnya yang dari 2019 ya. 2020 kemarin. Gitu. Oke guys, mungkin sampai situ aja. Kok gua sih lu ya yang buka ya? Ya udah nggak apa-apa. Sampai sini aja buat kali ini. Nanti kita ketemu di next videonya, kita bahas sedikit soal Euro lah ya, sama mungkin ada pergerakan lagi di bursa transfer. Euro apa Piala Dunia? Euro. Piala Dunia, lu mau membahas Indonesia kalah kemarin lah Afghanistan 3-2. Oh, maksudnya Euro buat Piala Dunia nih? Atau gimana sih? Piala Eropa, Bang. Oh, Piala Eropa. Ya. Di mana? Finalnya di mana? Di mana? Nggak tahu gua. Piala Eropa di mana ya kemarin ya? Mulainya kapan aja gua lupa. Kayaknya FCTI ada deh kayaknya. Jadi di seri RCTI. Piala Eropa. Gua baru tahu ada Piala Eropa. Gua kira Piala Dunia. Bukan. Euro. Coba gua cek Euro. Euro 4 tahun sekali juga ya, Bung Ian ya? Iya, 4 kali ya. Cuma dia selisih sama Piala Dunia 2 tahun ya setahu gua. Iya. 2 tahun. Ada Euro. Udah ada grup-grupnya ya? Hah? Sekarang nggak ada tuan rumah ini. Iya, ada tuan rumah. Kata. Di Qatar ya? Hah? Di Qatar ya mainnya ya? Kagak. Di dunia. Euro kan biasanya ada tuan rumah kayak di Qatar gitu kan. Piala Dunia. Kalau tahun ini apa? Disebar 12 kota di 12 negara Eropa. Jadi disebar di negara-negara Eropa. Nggak ada tuan rumah. Dia tuan rumahnya yang per grup kan, nggak salah gua. Itu mainnya home away juga nggak sih? Enggak. Penyisihan grup, Bang. Oh, oke deh. Nanti kita bahas ya. Lah kita bahas ya. Waktunya cuma sebulan apa sebulan lebih doang tuh. Karena habis itu udah lanjut liga lagi. Iya. Oke deh. Yang menarik ini sih bahas pramusim selama COVID nih ntar gimana? Masih COVID nih gimana pramusim? Nggak ada pramusim. Tahun lalu nggak ada kan yang ke Asia, ke Amerika nggak ada kan? Ya. Iya. Pramusiman. Nantilah masih lama itulah. Pada bulan Juli paling. Ngomongin persiapan tim. Nah, udah paling itu aja dulu ya. Sekian dari kami. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam.
Iya, boleh. Bola Indonesia. Salam.